Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita mengenai komponen utama penelitian kuantitatif pada bagian kedua, yaitu landasan teori. Sebelumnya, apa itu teori? Teori adalah, berarti kalau apa itu teori? Teori adalah, teman-teman bisa lihat definisi teori menurut beberapa tokoh, mulai dari Creswell, Weber, dan Kerlinger. Kita bisa menarik beberapa keyword yang telah diungkapkan dari beberapa tokoh tersebut mengenai teori. Kalau menurut Creswell, teori adalah seperangkat keterkaitan konsep atau konstruk atau variabel yang dibentuk menjadi preposisi atau hipotesis yang secara sistematis menentukan hubungan antar variabel untuk menerangkan fenomena. Kalau yang menurut Weber juga keywordnya hampir sama ya, jadi ada keterkaitan proposisi, ada fenomena secara sistematis, ada hubungan kausal antara variabel. Menurutnya Kerlinger juga mirip, jadi ada konstruk yang saling terkait atau terikat sama, terkait konsep, definisi, proposisi, kemudian ada pandangan sistematis terkait fenomena, ada hubungan antar variabel. Jadi yang saya tandai dengan warna merah itu merupakan keyword dan kesemuanya itu hampir mengerucut sama keywordnya. Jadi kita bisa tarik garis besar bahwa komponen dalam teori itu ada yang namanya konstruk, konsep, definisi, dan proposisi. Kemudian kita juga dapat tarik kesimpulan bahwa teori itu akan memberikan gambaran sistematis mengenai apa? Mengenai fenomena yang diamati melalui penentuan hubungan antar variabel. Kemudian tujuannya apa teori itu? Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahkan memprediksi fenomena yang diamati. Jadi dalam teori itu, teori yang kita tulis nantinya di bab 2 itu akan memberikan gambaran yang sistematis terhadap fenomena yang akan kita teliti. Kita uraikan satu persatu komponen dalam teori. Yang pertama adalah konsep. Konsep merupakan dasar pemikiran peneliti. Biasanya sifatnya masih sangat abstrak, masih abstrak, di mana konsep ini harus dikomunikasikan kepada orang lain agar hasilnya itu dapat dimengerti, direplikasi, atau diekstensi oleh peneliti lain. Di konsep yang awalnya kita punya pemikiran masih abstrak, itu tetap harus dikomunikasikan biar orang lain atau pembaca itu dapat mengerti, bahkan peneliti lain itu dapat mereplikasi atau mengekstensi adanya konsep tersebut, gitu ya. Nanti contohnya ada di belakang biar bisa membedakan antar komponen dalam teori. Kemudian ada yang namanya konstruk. Konstruk dapat diartikan sebagai konsep yang telah dibatasi pengertiannya. Jadi kalau yang konsep tadi itu masih abstrak, hal yang abstrak itu kita telah batasi, mungkin kita beri batasan terkait unsur, bisa ciri, bisa sifat, sehingga konstruk tersebut itu dapat diamati dan diukur. Di konsep yang sangat abstrak, kalau konstruk itu sudah dibatasi. Biasanya pembatasan itu membutuhkan yang namanya definisi. Definisi adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan. Definisi mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Di definisi itu sesuatu yang sudah dimaknai, sudah diberi keterangan, sudah diberi ciri utama. Ini lebih jelas lagi dibandingkan konsep. Kemudian ada lagi tadi keywordnya adalah preposisi. Preposisi itu apa? Preposisi kalau menurut KBBI itu adalah ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Kalau di ilmu logika mungkin dapat diartikan bahwa hubungan antara dua atau beberapa hal yang dapat dinilai benar atau salah.
Oke, jadi konsep, konstruk, definisi, proposisi, tujuannya apa? Tujuannya memberikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena yang diamati melalui penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diamati. Jadi kalau kita buat peta hubungan gitu ya, arah hubungan, ada konsep dengan konsep, suatu konsep tertentu dengan suatu konsep tertentu yang lain akan membentuk yang namanya proposisi. Tadi proposisi apa? Hubungan antara dua atau beberapa hal gitu ya. Jadi konsep itu dua atau beberapa hal, atau bisa juga itu konstruk, hubungan antara konstruk dengan konstruk. Konstruk itu apa? Konstruk adalah konsep yang sudah dibatasi. Nah, konsep atau konstruk itu biasanya akan merujuk ke variabel. Jadi konsep yang masih abstrak kita turunkan menjadi konstruk, yaitu konsep yang sudah dibatasi pengertiannya. Kemudian kita turunkan lagi konsep tersebut menjadi variabel. Jadi variabel itu karakteristik yang sudah terukur. Hubungan antar variabel disebut hipotesis gitu ya. Nah, variabel ini kita bisa ukur dengan membuat definisi operasionalnya. Definisi operasional dari variabel A, ada definisi operasional variabel B. Kita hubungkan keduanya antara definisi operasional variabel A dengan definisi operasional variabel B menggunakan hipotesis statistik gitu. Nah, kita harus tahu bedanya nih, apa nih variabel, apa itu konsep, konstruk. Kalau variabel apa? Kalau variabel menurut Sugiono, segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Apa saja yang ingin peneliti pelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian bisa ditarik kesimpulan. Kalau Kerlinger, variabel merupakan konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Variabel dapat didefinisikan sebagai konstruk yang memiliki variasi nilai atau konstruk yang sifatnya telah diberi nilai. Jadi ada konsep yang masih abstrak, ada konstruk yang suatu konsep yang sudah dibatasi itu menjadi konstruk, gitu ya. Konstruk yang sudah diberi nilai itu disebut variabel. Nah, memahami konsep atau konstruk. Ketika di sini saya menanyakan kepada teman-teman, apa yang Anda ketahui tentang meja gitu ya. Pasti antara si A, si B, si C sampai si Z gitu ya, memiliki pandangan yang berbeda terkait meja gitu ya. Ada yang jawab meja adalah tempat untuk meletakkan makanan. Meja adalah suatu yang terbuat dari kayu. Meja adalah temannya kursi dan sebagainya. Apakah itu salah gitu ya? Tidak, itu semuanya tidak ada yang salah. Tetapi antara satu orang dengan orang lain memiliki pemahaman konsep yang berbeda terkait meja. Ketika saya menanyakan apa yang Anda ketahui tentang meja, jawaban yang berbeda, itu kita namai meja itu sebuah konsep. Jadi sesuatu yang masih sangat abstrak, sesuatu yang antara satu orang dengan orang lain itu masih memiliki pandangan yang berbeda terkait meja. Sama halnya ketika saya menanyakan pohon, pasti jawabannya akan berbeda. Apa yang Anda ketahui tentang pohon? Ada yang menjawab pohon adalah salah satu makhluk hidup. Pohon adalah tempat berteduh. Pohon adalah sesuatu yang terdiri dari batang, daun, ranting, dan sebagainya. Pasti konsep atau pandangan seseorang dengan orang lain terkait pohon itu akan berbeda. Begitu halnya dengan tubuh. Kalau saya menanyakan apa yang Anda ketahui tentang tubuh, ada yang menjawab tubuh adalah anggota gerak, tubuh adalah jasad misalnya, tubuh adalah makhluk hidup dan lain sebagainya. Nah, itu akan konsep atau pemahaman antara tubuh yang disampaikan oleh A, si B, si C juga pasti akan berbeda. Oleh karena itu, meja, pohon, tubuh ini kita bisa namai sebagai sebuah konsep.
Jadi konsep itu adalah sesuatu yang masih abstrak. Ketika kita tanyakan antara satu orang dengan orang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Ketika kita sudah memberi ciri khusus atau karakteristik khusus terhadap meja misalnya, apa yang Anda ketahui tentang meja kayu? Berarti seseorang sudah fokus bahwa yang ditanyakan adalah meja kayu. Nah, ini yang dinamakan konstruk. Jadi, konsep yang sudah kita batasi pengertiannya itu dinamakan konstruk. Apa yang Anda ketahui tentang pohon beringin? Jadi, bukan pohon secara umum gitu ya. Ini lebih fokus ke pohon beringin. Jadi, mungkin lebih mengkerucut jawaban antara si A, si B, si C karena sudah menjadi sebuah konstruk. Apa yang Anda ketahui tentang tubuh manusia? Nah, yang tubuh tadi, yang konsep itu masih sangat umum. Bisa aja si A, si B, si C nggak tahu tubuh apa yang dimaksudkan gitu ya. Kalau yang konstruknya sudah kita beri batasan pengertian di tubuh manusia. Jadi sudah bisa membedakan antara konsep sama konstruk ya. Lanjut, kalau variabel itu saya meminta ukurlah meja itu. Berarti kalau mengukur meja pasti ada dimensi panjang, ada lebar, ada tinggi ya. Antara si A, si B, si C pasti akan menjawab meskipun tidak tepat gitu ya ukuran panjang lebar tingginya, tetapi pasti akan dijawab dengan satuan pengukuran yang bisa mengukur panjang lebar dan tinggi gitu ya. Misalnya pasti si A mengukur berapa sih panjangnya dengan penggaris misalnya, atau si B mengira-ngira berapa lebarnya dalam meter, dalam sentimeter dan lain sebagainya. Nah, ukuran meja di sini itu sudah menjadi variabel. Terus, berapa besarnya diameter pohon gitu ya? Pasti orang akan sepakat, oh diameter pohon berarti yang diukur adalah lebar batangnya, ketebalan batang dari pohon tersebut dihitung secara melingkar. Nah, itu yang namanya variabel. Jadi antara orang A, B, C itu pasti akan bersepakat gitu. Tubuh misalnya, kalau tubuh saya berikan keterangan yang lebih jelas, misalnya berapa besar dalam kilogram atau berat badan tubuh teman gitu ya, pasti teman-teman menjawab dengan satuan berat badan misalnya dalam kilo gitu. Jadi sudah mengkerucut, sudah memiliki nilai tertentu, itu yang dinamakan variabel. Apa jenjang pendidikan? Pasti sudah sepakat kalau namanya jenjang pendidikan yang dijawab adalah SD, SMP, SMA, atau sarjana, dan seterusnya. Kalau saya tanyakan pendidikan, pasti akan antara orang A, orang B, orang C akan beda memaknai apa sih pendidikan itu gitu. Konsep dari pendidikan itu namanya konsep dan seterusnya. Sehingga nantinya teman-teman di landasan teori sudah bisa membedakan nih mana yang konsep, mana yang konstruk, mana yang variabel. Yang kita ukur di kuantitatif itu adalah yang variabel. Jadi kalau misalnya variabel kita masih konsep, gitu ya, masih sangat abstrak, misalnya sabar gitu ya, kita turunkan dulu konstruknya, kita batasi dulu dari pengertiannya, dari cirinya, dari aspeknya. Setelah itu baru terukur. Aspeknya itu kita definisikan dulu secara operasional untuk memahami variabel gitu ya. Sehingga sabar itu bisa terukur. Sehingga di bab 2 landasan teori itu teman-teman mengumpulkan hasil pemikiran secara teoritis yang memiliki hubungan erat dengan teori yang diangkat dalam kepentingan mengumpulkan, mengolah data, membantu dalam proses analisis demi mengetahui sesuatu yang hendak diteliti. Nanti di bab 2 ada teori-teori tersebut fungsinya apa sih? Fungsinya bisa explanation atau menjelaskan. Jadi teori berupaya menjelaskan variabel penelitian. Kemudian bisa fungsinya itu prediction atau memprediksi. Memprediksi besaran yang mendekati, merumuskan hipotesis ataupun menyusun instrumen penelitian. Nah, ketika di bab 2 nanti akan teman-teman kumpulkan teori-teori yang terkait variabel yang diteliti. Nantinya akan memunculkan yang namanya hipotesis atau dugaan awal penelitian. Ataupun landasan teori itu nantinya akan menjadi suatu
alat untuk menyusun instrumen penelitian atau suatu teori yang akan menyusun instrumen penelitian. Misalnya sabar. Bagaimana sih kita itu dapat mengukur sabar gitu ya? Berarti kan harus ada teorinya. Menurut teori Al-Ghazali gitu ya, sabar adalah seorang yang menjalani beberapa aspek, misalnya bla 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 bla. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk membuat instrumen penelitian. Instrumen itu apa? Alat ukur. Jadi sabar itu alat ukurnya apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, landasan teori itu bisa digunakan sebagai kontrol atau pengendali, mengontrol masalah dalam sebuah penelitian, memberikan pemberi saran. Jadi ketika sudah ada teorinya gitu ya, seharusnya itu seperti ini loh. Itu namanya kontrol ya. Seharusnya seperti ini sebuah apa itu namanya, permasalahan itu gitu. Jadi bisa dibuat pengendali. Kalau misalnya di luar dari teori ini, oh berarti terjadi permasalahan gitu ya. Jadi ada apa nih? Nah, itu bisa nyambung juga ke pertanyaan penelitian. Jadi nanti di bab 2 di landasan teorinya apa sih isinya, tergantung sama variabel yang teman-teman teliti. Misalnya poin A itu berisi tentang kerangka teori variabel 1. Nanti kalau ada lagi poin B, kerangka teori subvariabel 1. Jadi misalnya variabel A-nya itu sabar gitu ya. Berarti variabel A pengertian sabar. Terus subnya apa? Misalnya ciri-ciri sabar, aspek sabar, faktor-faktor yang mempengaruhi sabar, terus manfaat sabar, dan lain sebagainya. Ya. Terus poin selanjutnya apa? Kalau ada variabel lain yang ditambahkan. Kerangka teori variabel 2 kita cari kerangka teori subvariabel 2. Kalau ada variabel 3 juga demikian, kita cari juga kerangka teori subvariabel 3. Nah, di sini juga ada kajian terdahulu. Ini sebenarnya opsional ya. Ada di bab 1 atau di bab 2. Kalau di bab 1 berarti dia literatur review yang di bahasan sebelumnya itu. Atau ada beberapa juga yang diletakkan di bab 2. Ini opsional. Kalau sudah ada di bab 1, di bab 2-nya juga tidak perlu gitu ya. Sehingga nanti antara poin A, B, C, D, E, F atau antar kerangka teori yang teman-teman tuliskan di landasan teori itu akan memunculkan yang namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini akan menunjukkan hubungan antara variabel sampai terciptanya hipotesis. Jadi ada poin lagi yang namanya poin kerangka berpikir, isinya adalah hipotesis teman-teman berdasarkan teori yang telah diuraikan, teori variabel 1 dengan variabel 2 gitu biasanya, variabel 3. Nah, itu memunculkan hipotesis. Kalau misalnya dia berupa gambaran atau deskripsi gitu, cuma variabel 1, biasanya tidak perlu memunculkan hipotesis gitu ya, apa yang ingin kita uji. Kalau misalnya variabelnya lebih dari 1, biasanya memunculkan hipotesis. Kira-kira apa sih hubungan antara dua variabel itu atau antara 3 variabel itu dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih menyusun landasan teori itu. Yang pertama adalah ketepatan. Sumber yang dipilih memiliki derajat kesesuaian dengan sumber pendukungnya. Jadi antara teori yang teman-teman bahas di bab 2 harus nyambung dengan variabelnya. Itu harus mutlak, harus sesuai. Jangan misalnya membahas tentang sabar gitu ya, yang dituliskan di bab 2 adalah tentang apa misalnya tentang husnudon misalnya. Nah, itu kan kurang fit, kurang pas gitu misalnya. Yang kedua adalah kejelasan. Memahami masalah, menganalisis dan mengupasnya secara mendalam agar ditemukan kejelasannya. Tujuannya adalah biar masalah itu bisa teman-teman ulas, maka teori yang teman-teman ambil itu harus jelas. Kalau jelas berarti nanti masalahnya akan bisa difahami. Yang ketiga adalah empiris. Empiris, kajian secara mendalam menghasilkan penemuan secara empiris maupun secara aktual. Jadi kalau di kuantitatif gunakan bukti-bukti empiris berupa data gitu ya misalnya. Nah, di landasan teori kalau misalnya ada
data teman-teman sampaikan di sana. Misalnya penelitian sejenis telah dilakukan oleh si A, si B, si C, hasilnya seperti ini. Nah, itu lebih memperkuat landasan teori teman-teman. Kemudian yang keempat adalah kemuktahiran. Jadi teori yang teman-teman susun harus berasal dari sumber yang jelas dan up to date. Sumber yang jelas berarti ya bisa berupa dari buku teks gitu ya, dari buku online maupun buku teks, kemudian dari jurnal yang terpercaya gitu ya. Bukan dari misalnya blogspot gitu ya, itu berarti masih tidak dari sumber yang jelas gitu ya. Kalau blogspot kan setiap orang bisa menulis dan belum teruji kebenarannya. Nah, teman-teman di sini harus mencari sumber yang jelas serta up to date. Jadi teori yang teman-teman gunakan itu usahakan menggunakan sumber jurnal yang terbaru gitu. Harus jangan menggunakan sumber jurnal yang misalnya sudah terlampau lama gitu. Biasanya ada syaratnya paling enggak 5 atau 10 tahun yang terbaru, itu yang terakhir gitu ya. Kemudian tips yang kelima adalah relevansi, relevan dengan variabel dan hipotesis. Cari teori-teori yang relevan gitu ya, yang mendukung hipotesis teman-teman. Terus terorganisir, keberadaan literatur yang tersusun secara sistematis. Jadi kalau sudah menemukan literatur yang akan teman-teman jadikan sebagai landasan teori, literatur tersebut ya diorganisir misalnya menjadi satu folder gitu ya. Terus sekarang karena sudah ada Mendeley untuk memasukkan kajian pustaka ya, teman-teman organisir biar bisa di cross check gitu ya, ketika kapan-kapan ingin melihat kembali literatur yang teman-teman ambil itu bisa lebih mudah. Kemudian yang ketujuh tipsnya adalah meyakinkan baik dari penulisan, pemilihan bahasa, dan penyampaian teori. Nah, ketika menuliskan berarti ya harus sesuai dengan kaidah gitu ya, jangan menggunakan bahasa yang misalnya tidak EYD gitu ya, bahasa gaul, bahasa keseharian. Nah, karena kita adalah tulisan ilmiah, maka ketika menyampaikan itu juga harus secara ilmiah gitu ya, dalam penyampaian bahasa maupun penyampaian teori. Sehingga landasan teori di sini sebagai ciri jika suatu penelitian itu berupaya untuk mendapatkan data. Jadi teman-teman sudah punya permasalahan yang ingin dipecahkan gitu ya, teman-teman tuliskan dalam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu teman-teman akan kulik dia dengan teori-teori yang sudah ada. Teori-teori yang sudah ada teman-teman tuliskan di bab 2 atau bab landasan teori. Nah, di bab landasan teori itu apa sih untuk ketika teman-teman nantinya mendapatkan data gitu ya, itu tuh bisa dengan mudah dan bisa dipertanggungjawabkan karena sudah sesuai dengan teori yang teman-teman tuliskan di bab 2.